Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Reksatsu. Jadi untuk video kali ini kita akan ngebahas tentang Osama Sentai King of Gear yang baru aja ke reveal beberapa hari ke belakang. Dan juga gua akan ngasih pendapat jujur gua ya, kesan pertama atau first impression gua kepada si bentuk kostum dari King of Gear ini. Jadi ya kita langsung masuk ke videonya aja, let's go. Seperti biasa ya, sumber informasinya ya tidak lain dan tidak bukan sih dari Twitter. Jadi ini dia bentuk dari Osama Sentai King of Gear yang akhirnya ke reveal. Tapi jujur ya, first impression gue terhadap bentuk karakter ini tuh, ini apa ya? Ini bukan Super Sentai loh, lebih mirip ke Metal Heroes atau bahkan tokusatsu Cina maupun Korea. Gue bener-bener gak ngerasa feel Super Sentai-nya dari si King of Gear ini. Itu adalah kesan pertama atau first impression gue waktu posternya ini keluar beberapa hari yang lalu. Desain kostumnya tuh gue bener-bener gak ngerasa ini Super Sentai. Oke lah, Zenkaiger itu aneh dengan konsep satu manusia dan 4 robot. Lalu Dawn Brother dengan konsep 3 kostum asli dan juga 2 CGI. Tapi Zenkaiger dan juga Dawn Brother itu feel Super Sentai-nya tuh bener-bener masih berasa banget. Dan dari King of Gear ini gue sama sekali nggak ngerasa. Tapi juga itu bisa jadi karena gue memang belum terbiasa melihat desain dari si King of Gear ini. Terus kalau kita lihat belakangnya, ini ada mechanya ya. Ini jujur ini kece sekali. Dan di sebelah kanan ini tuh ada kayak base-nya atau kayak markas gitu loh. Nah di sini tuh ada penjelasannya ya dari Special Form 12. Tayangan baru Osama Sentai King of Gear. Pahlawan kita adalah para raja, memerintah 5 wilayah dan berkumpul menjadi satu untuk membentuk pahlawan terkuat yang ada di dunia. Menggabungkan raja-raja dengan motif mekanikal serangga. Tayang premier pada 5 Maret jam 9.30 di TV Asahi. Yang pertama atau yang merah ini namanya adalah Kuwagata of Gear. Motifnya ini ya dari Snake Beetle. Dia adalah raja dari Sukodam, terkenal juga sebagai wilayah terkuat, di mana menjadi tempat tinggal dari para powerful guardian. Dia mengaku dirinya sendiri sebagai raja. Lalu yang kedua atau yang biru bernama Tonbo of Gear. Motifnya dari dragonfly atau capung. Dia ini raja dari Enkosopa. Jadi bisa dibilang Enkosopa ini wilayah dengan teknologi paling maju. Lalu yang ketiga atau yang kuning ada Kamakiri of Gear. Motifnya dari Praying Mantis. Dia adalah ratu dari Ishabana. Ishabana ini terkenal dengan seni dan juga pengobatannya. Lalu yang keempat atau yang ungu ini adalah Papillon of Gear. Motifnya dia itu berasal dari kupu-kupu. Dia adalah raja dari Gokan. Gokan ini adalah kerajaan yang terkenal akan wilayah salju dan juga esnya. Lalu yang kelima ini atau yang hitamnya itu bernama Hachi of Gear. Motifnya itu dia dari lebah. Dia ini tuan dari Tofu. Nah, Tofu ini terkenal akan negara pertanian. Oke, yang berikutnya itu adalah King of Gear memegang senjata yang bernama Ohja Caliber, yang bisa berubah menjadi pedang, juga bisa berubah menjadi tameng sebagai senjata dari para raja. Mereka bisa menggunakan senjatanya untuk berkomunikasi dengan King of Gear robot yang mereka kendarai dan juga Guardian Deity. Gue masih bingung ya dari tadi Guardian Deity ini maksudnya apaan. Ini ternyata penjelasannya. Guardian Deity dikenal juga sebagai Shugat, makhluk hidup robot serangga yang bertugas untuk melindungi bumi. Oh, jadi para robotnya ini hidup ya. Para raja dari tiap perwakilan wilayahnya terus bertarung untuk melindungi negaranya dengan cara berkomunikasi dengan Shugat melalui Ohja Caliber. Jadi senjata-senjatanya tuh bisa digunakan juga untuk berkomunikasi. Setiap King of Gear mendapatkan kekuatan dari Shugat. Yang merah ini namanya God Kuwagata, lalu yang biru itu God Tonbo, yang kuning God Kamakiri, yang ungu God Papillon, dan yang hitam ini God Hachi. Bisa dibilang God Kuwagata tuh kayak robot
khususnya gitu loh, robot masing-masingnya. Jadi yang gue penasaran tuh berarti Shogat ini nih yang di belakang nih yang kalian lihat, dia itu hidup dong. Karena bisa dibilang si robot inilah yang memberikan kekuatannya kepada King Ohger. Ini konsepnya sebenarnya agak liar sih, gue bener-bener masih kagak kebayang ya. Tuh kan bener, ketika kelima Shogat ini bergabung dengan God Tento, God Kumo, juga God N, King Ohger terlahir. Kehidupan mekanik powerful untuk para raja ini dikendarai selama pertarungan. Jadi nama raksasanya ini atau robot utamanya adalah King Ohger juga. Oke, gue coba recap semuanya dari apa yang tadi udah dia jelasin ya. Yang pertama ini adalah para King Ohger itu, mereka adalah perwakilan raja dari masing-masing wilayahnya. Yang biru ini dari negara dengan teknologi maju, yang kuning dari negara dengan banyak seni dan juga kesehatan, yang ungu ini bisa dibilang dari negara dingin lah dengan salju-saljunya, dan yang hitam dia ini negara dengan pertanian. Sedangkan yang merah ini dia itu berasal dari wilayah terkuat dibandingkan dengan semuanya. Soalnya di wilayah merah ini juga sebagai tempat tinggalnya Guardian Deity. Guardian Deity juga bisa dikenal dengan sebutan Shogat, makhluk robot serangga yang sebelumnya bertugas untuk melindungi bumi. Lalu para King Ohger itu mendapatkan serpihan kekuatan dari si Shogat ini, alias para Sentai ini mendapatkan mecha masing-masing atau mecha pribadi. Nah, ketika 5 serpihan kekuatan itu digabungkan dan juga ditambah God Tento, God Kumo, dan juga God N, maka terbentuklah King Ohger. Tapi serius, gue malah makin bingung. Apakah nama robotnya itu Shogat atau King Ohger? Itu sih yang sebenarnya masih bingung. Oke, jadi kayaknya itu aja ya untuk episode Rekatsu dari King Ohger dan juga kesan pertama gue terhadap desain dari mereka. Gimana menurut kalian tentang series ini? Kalau gue sih seperti yang tadi dibilang ya, gue belum terbiasa sama desainnya. Mungkin nanti setelah lihat actionnya, gue baru bisa menilai lebih adil. Oh ya, lupa ngasih tahu kalau katanya mecha dari King Ohger ini bakal muncul di series Dan Brother. Cuman gue nggak tahu ya episodenya itu episode berapa. Oke, jadi kayaknya cukup sekian untuk episode kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Ciao.